Baik, tadi kita sudah mendengarkan Mas Ibnu bagaimana update perkembangan terbaru sudah disampaikan baik oleh Pak Haristiono maupun juga oleh Pak Yusri Yunus. Tapi mungkin dari Komisi Kejaksaan punya sorotan tersendiri dari kebakaran yang melanda Gedung Kejaksaan Agung ini. Ya, Mbak Putri, dalam kesempatan ini tentu pertama-tama kami dari Komisi tetap menyatakan rasa prihatin kami dan juga berduka ya terhadap kejadian musibah kebakaran yang terjadi tadi malam. Tentunya karena ini sudah terjadi, ini tentu harus menjadi pelajaran bagi kita semua dan sekedar sebagai sebuah refleksi, bukan dalam konteks untuk mencari-cari kesalahan. Yeah. Ini tentu harus menjadi bagian dari evaluasi ke depan. Bagaimana pengelolaan gedung yang notabene adalah heritage, gedung bersejarah, gedung yang sangat sentral menjadi poros penegakan hukum, itu sangat lemah sekali pengamanannya. Apakah memang kita perlu pertanyakan apakah ada SOP terkait penanganan sebelum terjadinya musibah kebakaran ini kan? Dan juga apakah memang sistem pengamanan yang ada di gedung kejaksaan tersebut sudah proporsional jumlah personilnya? Itu tentu ke depan harus dievaluasi. Apakah sehingga ini tidak lagi menjadi kejadian-kejadian yang berulang, bukan hanya di Kejaksaan Agung tetapi juga di gedung-gedung lembaga pemerintah lainnya ya. Baik, Mbak Putri. Mas Ibu tentu sudah sering berkunjung ke kantor ataupun gedung Kejaksaan Agung ini. Mungkin ada kesan yang tertangkap ketika mengunjungi gedung tersebut, baik mengenai pengelolaannya maupun pemeliharaannya ataupun juga tenaga pengaman. Baik, ya memang sepanjang atau sependek pengetahuan saya lah ya, pengamanan di Kejaksaan Agung barangkali apakah jumlah personil yang ada sudah cukup memadai untuk dilakukan pengamanan gedung bertingkat 6 ya di gedung utama itu. Jumlah personilnya perlu kita pertanyakan ada berapa yang di sana. Terus yang kedua, karena ini heritage ya, gedung ini apakah memang sudah ada SOP-nya? SOP terkait kasus-kasus kebakaran seperti ini. Ini kan perlu kita soroti secara serius gitu, Mbak Putri. Mungkin Pak Heri juga bisa memberikan jawaban mengenai pertanyaan. Rasanya bukan Mas Ibnu ataupun saya saja yang bertanya, tapi juga masyarakat ini ingin tahu sekali sebenarnya, Pak Heri. Ini sambil kita lihat juga di layar kaca, ini adalah denah dari Gedung Kejaksaan Agung yang juga terbakar Sabtu malam kemarin. Sebenarnya Pak Heri, apakah sudah ditetapkan mengenai SOP penanganan jika memang terjadi kebakaran, seperti apa pengamanannya, apa yang harus dilakukan, Pak Hari? Terima kasih tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Ibnu Majah, bahwa beliau tadi menyampaikan untuk pengamanan personil dalam arti orang. Namun demikian perlu juga pengamanan terhadap gedung ini sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, perlakuan terhadap gedung yang masuk atau ditetapkan sebagai cagar budaya itu diatur dalam perda yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Nah, kalau tidak salah ada yang namanya Balai Konservasi Cagar Budaya. Nah, saya sependapat ke depan harus lebih baik. Misalnya, setiap gedung yang masuk dalam kategori cagar budaya itu minimal memiliki mobil pemadam kebakaran, misalnya ke depan. Nah, oleh karena itu, tentu pengalaman ini atau musibah ini tidak terjadi di tempat lain. Jadi Mbak Putri perlu kami gambarkan bahwa gedung ini posisinya di depan, menghadap ke Jalan Hasanuddin. Jadi mudah-mudahan tadi alhamdulillah sore juga sudah tidak ada lagi titik api, tetapi proses pembasahan, penyiraman, pendinginan masih berlangsung hingga saat ini. Itu kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Boyamin. Warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Baik, kita ganggu waktunya. Kita akan, ya alhamdulillah, kita ganggu waktunya, Mas Boyamin. Kita akan bahas mengenai kebakaran yang terjadi semalam yang meluluh lantakan. Berlibur di Gunung Lawu, tapi
sebenarnya saya ingin menghindarkan dari berita apapun, tapi ketika ini menyangkut oknum Jaksa Pinangki dan Joko Chandra ya, dan kemudian di internet itu teori konspirasinya terlalu tinggi, jadi kaget saya juga. Nah, misalnya yang pertama itu ini karena ada rencana digeledah oleh Barreskrim maka kemudian dibakar. Nah, kan? itu Ada barang bukti yang di situ dibakar. Baik, Kedua Mas Boyamin. juga CCTV kemudian dibakar, kemudian ada alat sadap dibakar. Padahal menurut saya ini kan tidak ada korelasinya dengan kaitannya, ini seperti apalah, terus kemudian ini copot Barreskrim, copot Jaksa Agung, copot Kapolri. Aduh, Mas Boyamin, kasihanilah saya Putri. kami ganggu waktu liburannya, kita akan tahan sejenak. Mas Boyamin, kita akan bahas mengenai hal ini, tapi kita akan jeda sejenak, Mas Boyamin. Kami akan segera kembali.